Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai yang saya cintai, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ja'at min indillah, tahiyatan li ahlil jannah, wala tahiyatan li ahlin nar. Salamun ala man ittaba'il huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rafi'id darajah, ulil ilmi fi rif'atil aliyah, musahidit talibil ilmi ila raudatil jannah, ba'ithil malaikah yatutullabil ilmi birahmati wassakinah. Amma ba'du. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin calon penghuni surga. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi yang tampan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah yang insya Allah akan banyak manfaatnya apabila kita mau mendengarkannya, yang berjudul Problematika pada Kemunduran Bahasa Arab di Era Sekarang. Hadirin, saya mau tanya, sulit tidak belajar bahasa Arab? Sulit tidak memahami bahasa Arab? Tentunya tidak, ya Pak ya. Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah yang akan sangat-sangat rugi apabila kita tidak mempelajarinya. Berbicara tentang bahasa Arab tentunya menyangkut satu hal, yaitu seorang santri yang pandai mengaji dan patuh terhadap kiai. Karena dalam hal peribadatan seperti sholat haruslah menggunakan bahasa Arab. Kitab Al-Quran sebagai pedoman umat Islam juga diturunkan dengan berbahasa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Coba ya kita bayangkan ketika kita sholat dari takbir Allahu Akbar sampai tahiyat akhir, jangankan membaca surah yang panjang, surah yang pendek saja seperti surah Al-Ikhlas, kalau kita tahu terjemahannya, saya yakin menangislah hati kita, menangislah kita karena begitu dalam maknanya. Tantangan terbesar bahasa Arab saat ini ialah menyebarnya citra buruk bahwa bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari, sehingga banyak masyarakat yang berpikir bahwa bahasa Arab itu hanya untuk orang-orang yang belajar di pesantren, sekolah-sekolah berbasis Islam, dan hanya sekedar bahasa agama. Padahal sebenarnya manfaat dari bahasa Arab itu tidak bisa dirasakan dari satu aspek saja. Bahasa Arab juga bisa menjadi peluang bisnis, misalnya bisa menjadi penerjemah, guide, guru, dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, sebagai generasi muda, khususnya santri, khususnya mahasiswa lah yang harus berperan dalam melestarikan bahasa Arab ini, terutama para santri, terutama mahasiswa yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Caranya bisa dengan membuat komunitas-komunitas pecinta bahasa Arab, pecinta Al-Quran, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita harus anti terhadap bahasa Inggris. Justru tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Inggris pun sangat diperlukan. Maka dari itu, belajar bahasa apapun pada intinya penting, terutama bahasa Arab.
Dunia bisa kita taklukkan dengan bahasa Inggris, tapi akhirat kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat dengan berbahasa Arab. Ya Pak ya? Insya Allah. Karena di akhirat pertanyaannya adalah man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, dan lain sebagainya. Mafi di akhirat ditanya 5W1H. Bahkan kalau kita sudah cinta dengan bahasa Arab, jangankan dunia, akhirat pun kita bisa menyukseskannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Arab merupakan bahasa asing tertua yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam. Tantangan terbesar bahasa Arab saat ini ialah persaingannya dengan bahasa Inggris yang merupakan bahasa nomor 1 dunia di era globalisasi. Maka dari itu, peran santrilah yang harus berperan dalam melestarikan bahasa Arab. Caranya bisa dengan membuat komunitas-komunitas pecinta bahasa Arab dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian uraian kata dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, undur ma qala wala tangdur man qala. Jadilah santri untuk negeri, karena dari santri merupakan perubahan Islami yang akan terus menebar kebaikan dan panji-panji Islami. Nun wal qalami wa ma yasturun, wallahu wafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.